Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu dan semoga saja semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat bersama IGI Kota Kediri. Kepada yang terhormat Bapak Erwin sebagai Dewan Kehormatan IGI Kota Kediri. Selamat siang Pak Erwin. Selamat siang, Bu Aida. Fatim Maslikah, beliau selaku Ketua IGI Kota Kediri, dan Bapak Ibu pengurus IGI Kota Kediri yang berbahagia, serta para peserta webinar implementasi kurikulum mendalam. Puji syukur Alhamdulillah kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini atas izinnya kita bisa hadir kembali di room yang penuh berbahagia, penuh semangat, insya Allah juga penuh berkah dalam keadaan sehat walafiat di kaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan hebat kita, Nabi Allah, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu yang berbahagia, serta para pemateri kita hari ini, marilah bersama-sama sebelum kita lanjutkan kepada sesi pemaparan maupun nanti pada sesi tanya jawab, kita awali dulu bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Untuk mengawali di siang hari ini, ada sedikit pantun yang saya buka dulu. Nah, biar semangat ini. Ini ada pantun pendek, semoga cukup bisa menginspirasi kita. Belajar giat, jangan ditunda. Cakep, gitu ya. Ilmu datang bila dicari. Cakep. Guru hebat tak lahir begitu saja. Terus belajar bersama IGI Kota Kediri. Alhamdulillah. Amin. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia di siang hari ini, tentu sebagai tindak lanjut dari kemarin kita sudah mendapatkan beberapa ilmu yang luar biasa, baik dari pemateri Pak Erwin, Ari Kurniawan, maupun dari Bu Eli, yang mana beliau cukup berpengalaman dalam bidang implementasi pembelajaran mendalam. Nah, setelah kita mempelajari keilmuan dari beliau terkait dengan bagaimana kerangka pembelajaran itu, bagaimana prinsip-prinsip yang akan kita tuangkan dalam proses kita membuat modul ajar atau RPP yang lebih kita kenal dengan RPP. Pada siang hari ini akan ditindaklanjuti oleh ibu pemateri kita yang kemarin beliau kedua, sekarang jadi pemateri pertama. Bagaimana sih kita menyusun modul ajar atau menyusun RPP yang bisa kita laksanakan, bisa kita implementasikan dari pembelajaran mendalam itu secara maksimal. Kepada yang terhormat Ibu Eli Puji Setiawati, disilahkan. Terima kasih, Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil menunggu peserta yang lain bergabung, seperti kemarin, terima kasih untuk yang sudah aktif merespon pertanyaan-pertanyaan saya. Hari ini juga masih akan saya tanya-tanya lagi, kita dialog interaktif lagi. Di sini saya lihat ada Ibu Erika dan Ibu Istiqomah. Boleh mendengar suaranya? Boleh saya dengar suaranya? Bagaimana pendapat mengenai pembelajaran mendalam yang kemarin kita bahas? Baik itu secara teorinya ataupun RPP-nya, praktek dalam pembuatan RPP-nya. Monggo, dari Bu Erika atau Bu Istiqomah terlebih dahulu.
Boleh tahu Bu Erika ini dari mana ya? Halo, Bu Erika, Mungkin belum masih di mute? mute. Iya, mungkin beliau masih belum belum ready. Bu Istiqomah? Oke, dari Bapak Ibu rekan-rekan Iki terlebih dahulu saja. Mungkin dari Bu Kotim, Bu Nur, atau Bu Ayu. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang pembelajaran mendalam, baik teori maupun praktek yang kemarin kita bahas? Silakan. Saya dulu ya. Jadi Iya. pembahasan kita kemarin terkait dengan penyusunan RPP pembelajaran mendalam. Secara teori sudah bagus, cuma kami keterbatasannya adalah waktu, ya, belum sempat untuk membuat. eh, Justru dengan webinar ini, saya berharap setelah ini saya akan membuat yang sesuai dengan materi kemarin, karena yang selama ini kita punya masih adopsi sana sini, eh, dan itu yang membuat kegamangan saya, terutama untuk 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 diaplikasikan. Jadi jujur saya belum siap karena belum sesuai dengan teori yang disampaikan kemarin. Baik, terima kasih Bu Kotim. Dari yang lain? Dari Bu Nur? Ya, kalau saya pribadi sangat luar biasa gitu. Pemaparan dari kemarin itu memberikan warna baru bagi saya yang sebelumnya memang menggunakan kurikulum Merdeka. Saya itu termasuk cetakan PPG gitu ya. Jadi PPG yang era Kurmer. Kemudian ketika kemarin dapat pemahaman-pemahaman keilmuan baru, sepertinya saya juga cukup cukup penasaran karena kalau diimplementasikan lebih mendalam ternyata kurikulum yang sekarang jauh lebih menarik karena kembali student center ya, kembali ke student center dan sepertinya siswa semakin kita geret untuk bagaimana mereka critical thinking-nya dipacu gitu ya. Pak Erwin kemarin juga menegaskan seperti itu. Luar biasa Bu Eli, terima kasih, semoga di sini nanti saya juga tambah banyak lagi ilmunya. Terima kasih, begitu saja. Ya, sama-sama terima kasih Bu Nur. Em, Student Center itu kalau menurut saya sejak kurikulum sebelumnya juga kita lebih fokus ke student center ya. Kalau teacher center itu kayaknya sudah jadul. Meskipun kita masih kadang menggunakan metode ceramah, tetapi ceramahnya itu lebih ke yang interaktif. Jadi tidak satu arah saja. Tetap melibatkan siswa dalam ceramah itu masih ada keterlibatan siswa demikian. Baik, selamat datang bagi Ibu Kristanti Yuntoro Putri. Apakah kemarin mengikuti untuk hari pertama? Ada yang bisa diungkapkan? Atau mungkin Bu Erika dan Bu Istiqomah sudah bisa open mic-nya? Dari teori yang kemarin saya kan hanya membahas sedikit ya teorinya dari ini apa panduan. Nah, panduan itu sebenarnya belum resmi, Bapak Ibu. Belum di launching secara resmi karena dikatakan masih akan ada perubahan-perubahan atau belum fix demikian. Pernah mungkin Bapak Ibu menerima draft juga. Nah, itu juga kalau masih ada tulisannya draft, saya tidak berani membagikan. Nah, tetapi kemarin ketika dari Ibu pengawas di sekolah kami memberikan materi pada kegiatan IHT dan saya lihat beliaunya juga mengambil materi dari panduan tersebut, maka saya lebih percaya diri untuk membawakan materi juga dari panduan tersebut. Dan saya pikir panduan tersebut sudah sangat jelas. Mungkin hanya di bagian-bagian tertentu yang mungkin harus ada breakdown-nya, yang harus dibahas di kemudian hari. Dari yang sudah saya share buku panduannya, apakah sudah ada yang sempat membaca atau ada yang mau ditanyakan? Atau perlu saya ulik sedikit? Ya, disampaikan saja.
izin share screen dulu. Nah, kemarin Pak Erwin juga sempat mengungkapkan bahwa hasil PISA itu tetap menjadi apa ya istilahnya salah satu acuan untuk memperbaiki kemampuan numerasi dan literasi siswa kita. Salah satu guru senior yang saya ingat di sekolah saya, kejadian ini tuh saya ingat sekali, nggak tahu kenapa menancap di ingatan saya. Beliau baru keluar dari kelas, masuk ke ruang guru itu sambil mengeluh. Dia guru matematika, mengajar kelas 10. Mengeluh, mengatakan bahwa anak-anak itu tidak bisa membaca grafik. Grafik sederhana. Grafik itu kalau menurut saya kan sudah sangat mewakili literasi dan numerasi ya, Bapak. Itu kelas 10. Jadi saya sendiri shock mendengarnya. Mungkin karena saya shock itu juga saya akhirnya teringat sekali. Wah, ternyata serendah itu ya literasi dan numerasinya siswa kita. Itu kelas 1 SMA. Kemudian saya juga ingat cerita dari adik saya dan adik ipar saya yang kebetulan berada di Kalimantan karena adik saya bekerja ditugaskan di Kalimantan. Dulu di awalnya di Sangatta. Jadi di Sangatta itu mereka juga mengalami apa ya kekagetan anak kelas 6 SD itu belum bisa membaca. Kelas 6 SD. Jadi mau SMP itu belum bisa baca. Belum bisa membaca dengan lancar. Nah, disitulah saya baru, kalau sebelumnya cuma berita-berita aja ketimpangan antara pendidikan di Jawa dengan di luar Jawa. Tapi kalau sudah mendengar langsung cerita seperti itu kan langsung, wah, sejomplang itu ya istilahnya perbedaannya. Pantasan saja hasil dari PISA kita itu seperti itu. Jadi kalau ada pembangunan IKN di Kalimantan itu sebenarnya saya setuju aja karena harus merata ya pembangunan. Karena kalau tidak ada seperti itu kemungkinan besar paling tidak dari sisi pendidikan itu akan tetap tertinggal di luar Jawa. Bahkan sekolah internasional pun, karena sekarang sekolah saya di sekolah internasional di Kalimantan, beda antara sekolah internasional yang di sana dengan yang di Jawa itu kita tidak bisa membandingkan, tetap jauh, kualitasnya tetap berbeda. Kemudian kita kembali ke kurikulum, pendekatan pembelajaran mendalam. Alasannya kenapa sih perlu adanya pembelajaran mendalam? Tadi juga Pak tadi sudah menjelaskan. Tetapi yang paling disoroti di sini adalah kata memuliakan. Memuliakan di sini adalah guru dan peserta didik itu lebih saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Kalau di kurmer sebelumnya kan sangat menginginkan tentang guru yang merupakan apa ya, menghamba pada siswa. Nah, itu menimbulkan berbagai macam interpretasi yang kadang menurut saya terlalu berlebihan demikian. Padahal kalau dipelajari maknanya secara benar, tidak yang se ekstrim itu ya yang beberapa orang katakan. Kita harus menghamba pada murid itu yang menyembah-nyembah atau betul-betul harus menurut sama murid itu tidak. Tapi lebih ke keberpihakan kita pada murid itu lebih ditonjolkan. Kemudian pengertian, nah sudah memuliakan dengan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Sebenarnya kalau mau diringkas, saya paling suka menggunakan grafik ini. Jadi di sini tuh sudah lengkap pembelajaran mendalam, kemudian ada 8 dimensi profil lulusan. Yang berbeda dengan P5 kemarin apa Bapak Ibu? 5 apa 6 ya? 6 profil. Ada tambahan 2 Kesehatan. Kesehatan dan satu lagi
Komunikasi. Komunikasi sudah ada. Wargaan ya? Kewargaan, betul. Jadi kesehatan dan kewargaan. Kemudian 8 dimensi profil kemudian ada prinsip pembelajarannya. Ada 3, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pengalaman belajarnya, kemarin juga sempat saya singgung, ada 3, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kemudian untuk kerangka pembelajarannya, yang ini nanti juga tercantum ya, semua kan tercantum nanti di RPP, sebagai panduan sistematis, antara lain praktik pedagogisnya, kemitraan pembelajarannya, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Saya masih ingat ibu pengawas di sekolah kami itu sempat mencantumkan sebuah sumber yang menyatakan, saya tidak screenshot ya, bahwa kita belum dikatakan melakukan pembelajaran mendalam apabila kita belum melakukan ini seperti e-portofolio, jadi digital. Sebentar. Kalau nggak salah saya foto, tapi kok ya nyekrolnya jauh. Jadi tetap meskipun teori-teorinya ini kita udah laksanakan di kelas, tapi ketika kita belum mengkaitkannya dengan digital, istilahnya pembelajaran yang melibatkan pemanfaatan digital, itu masih belum dikatakan pembelajaran mendalam. Tapi saya yakin untuk pemanfaatan digital Bapak Ibu sudah jago ya. Karena masa pandemi itu betul-betul membuat kita meloncat lebih tinggi dalam hal penguasaan digital dalam pembelajaran. Saya ingin membahas lebih lanjut tentang, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan? Kalau yang menggembirakan kemarin kita sudah sempat bahas ya. Sekarang yang berkesadaran, apakah siswanya harus sadar? Ya jelas, maksudnya sadar dalam arti yang sebenarnya tidak mungkin pingsan kan. Tapi berkesadaran di sini yang dimaksud adalah mereka menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Mereka paham, mereka mempelajari materi ini tuh untuk apa sih tujuannya. Dan dari situ, dari proses pembelajaran itu siswa bisa termotivasi secara intrinsik untuk belajar. Dan aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Menyinggung tentang strategi belajar siswa, saya jadi teringat tentang guru wali. Saya dengar akan ada guru wali ini di sekolah. Jadi tidak hanya ada wali murid, tidak hanya ada wali kelas, tetapi juga ada guru wali. Sebelum ini belum ada narsum yang membahas tentang ini. Saya belum pernah ikut, kalaupun ada saya belum pernah ikut. Jadi apa perbedaan disjob antara wali kelas dengan guru wali? Sempat saya tanyakan kepada pengawas, kami sempat berdiskusi. Kalau saya simpulkan, guru wali ini nanti lebih fokus ke personal. Jadi seakan-akan dia itu gabungan antara guru BK dan wali kelas. Yang salah satunya akan membahas tentang bagaimana strategi belajar siswa. Selama ini kita sebagai wali kelas sepertinya tidak sedetail itu ya Bapak Ibu ya, dalam pendekatan pada siswa. Wali kelas itu dalam hal administratif, lebih ke situ. Jadi kalau yaitu saya simpulkan sebenarnya guru wali itu gabungan antara guru BK dan wali kelas. Tapi menurut saya masih abu-abu sekali. Kita tunggu saja nanti bagaimana. Meskipun di penilaian diagnostik kalau saya melakukan untuk anak wali saya itu pasti ada ya. Kamu belajar lebih suka dengan cara apa? Demikian. Audio, video itu ada di form yang saya berikan kepada anak-anak. Cuma tindak lanjutnya mungkin saya yang belum melakukan karena ya begitulah banyak sekali yang harus kita urusi intinya. Dengan segala keterbatasan saya belum sampai ke sana. Kalau untuk kecuali jika siswa tersebut istilahnya meminta pendapat atau konsultasi kepada wali kelas
bahwa dia ada kesulitan belajar karena ABCD gitu. Itu baru nanti bisa membantu siswa. Tapi kan yaitu kalau siswanya tidak mendekat, sepertinya kita juga akan kurang maksimal dalam hal pendekatan mengenai strategi belajar siswa. Kalau 8 dimensi profil lulusan, kita bahas 2 yang sebelumnya tidak ada, yaitu kewargaan dan kesehatan. Kewargaan, individu yang memiliki rasa cinta tanah air serta menghargai keberagaman budaya. Mentaati, jadi lebih ke arah budaya ya ini sepertinya. Mentaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Ini saya merasa justru disinilah karakter siswa itu yang Gen Z dikatakan macam-macam lah pokoknya. Itu di sini yang harus kita tingkatkan. Degradasi moralnya itu betul-betul harus ditingkatkan. Kemudian menghargai keberagaman budaya dan aturan dan norma sosial itu kan apa ya, kalau abstrak sekali. Jadi mana kalau menurut saya anak-anak sekarang itu batasan mana yang sopan dan tidak sopan itu kan jelas berbeda dengan kita ya, dengan yang kita pahami Bapak Ibu. Mungkin di kita merasa di angkatan kita di istilahnya usia-usia kita ini yang seperti ini tuh nggak sopan. Seperti contohnya menguap di kelas, menguap dengan bersuara. Itu mungkin bagi anak-anak it's okay, nggak apa-apa, sesuatu yang biasa-biasa aja gitu. Padahal bagi kita itu sangat tidak sopan. Jadi itu yang harus kita beri apa ya anak-anak kesadaran lebih, terutama tentang aturan dan norma sosial, apalagi yang tidak tertulis. Kepedulian dan tanggung jawab sosial. Banyak sekali yang ada pada kewargaan. Jadi kewargaan bukan hanya sangkut pautnya dengan apa ya ilmu kewarganegaraan mungkin, tidak hanya seperti itu. Bahkan juga bisa mengenai keberlanjutan kehidupan dan harmoni antar bangsa. Luas sekali ya Bapak Ibu. Kemudian yang kesehatan, individu yang memiliki fisik yang prima, bugar, sehat. Waduh, ini gurunya aja belum tentu begitu. Seperti saya yang overweight ini kan tidak masuk kategori ini nih. Saya tidak prima, saya tidak bugar, insya Allah sehat. Mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental dan fisik. Nah, ini karena akhir-akhir ini kan mental health itu sangat disoroti. Tapi saya akhirnya juga jadi lebih ini Bapak Ibu. Siapa yang di antara Bapak Ibu merasa akhirnya lebih sensitif bisa melihat ada permasalahan mental pada siswa. Anak ini kayaknya ada memang, kalau dulu mungkin kita nggak akan melihat itu. Kita akan melihat latar belakang, oh karena keluarganya begini, oh karena situasi di rumah seperti ini. Tapi kita tuh kayak kurang fokus ke, oh dia sedang mengalami depresi, oh dia sepertinya sedang mengalami kecanduan ini sehingga lebih introvert dan sebagainya. Tapi dengan kesehatan ini kayaknya lebih ke masalah mental health-nya nanti yang kita harus perhatikan. Kalau fisik dan sebagainya kan mungkin banyak mereka terima di pelajaran olahraga. Meskipun toh bisa juga di kelas kita pakai kesehatan ya. Seperti contohnya gaming yang membutuhkan siswa-siswa untuk lebih sering bergerak. Nah, ini lebih on point ya tentang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Berkesadaran itu siswa lebih fokus, nyaman di dalam kelas, kemudian terbuka terhadap perspektif baru, bukan berarti, tapi juga menyiapkan mereka untuk tidak menjadi apa ya kertas putih yang diisi. Mereka harus tetap punya landasan sehingga mereka, contohnya membaca buku saja, membaca novel, itu kan harus punya apa istilahnya ya kekuatan mental yang cukup sehingga tidak mudah, yaitu tadi tidak seperti kertas putih yang diisi. Open minded pun tetap harus kita arahkan untuk tahu batasan, disesuaikan dengan norma dan mungkin agama ya, budaya Indonesia. Keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru, bermakna kontekstual tentu saja,
Kalau guru matematika dulu terlalu bingung ini fungsinya untuk apa, menjelaskannya kepada siswa itu fungsi untuk mempelajari integral itu apa. Nah, saya pikir makin ke sini makin banyak yang sharing, sehingga Bapak Ibu guru bisa mendapatkan insight baru gitu, untuk mengkaitkannya dengan situasi kontekstual, relevan dengan kehidupan nyata, dan kebermanfaatan tentu saja. Keterkaitan dengan bidang ilmu lain, kalau yang di kurikulum sebelumnya mungkin masih samar kalau menurut saya, tapi kita sudah diajari untuk itu, cuma masih samar. Tapi kalau di sini kayaknya akan lebih detail lagi. Kalau lihat dari RPP-nya itu lebih detail lagi. Tapi saran saya jangan ngadi-ngadi ya Bapak Ibu, istilahnya kayak dicocokologi aja, pokoknya cocok aja gitu ditulis. Yo ini nyangkut nih sama PKN, ini nyangkut sama gitu, tidak seperti itu. Harus fokus istilahnya yang betul-betul terkait, dan istilahnya ada apa ya, mungkin sedikit deskripsi yang mengaitkannya itu kenapa, apa alasannya ini ada keterkaitan dengan bidang tersebut. Nah, kalau mengemudikan kita sudah nggak perlu bahas ya, kemarin kita sudah bahas panjang lebar. Jangan cuman hehehe hure-hure aja, tapi terus materinya tidak tersampaikan dengan maksimal. Saya pikir itu poin-poin utama yang ada dalam pembelajaran mendalam ya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Kalau kemarin kan ada pertanyaan dan dari Pak siapa ya? Dan juga Bu Kotim untuk Pak Made, pengimplementasiannya ya dalam dari Pak RPP. Made ya. Ya Pak Madi, betul. Itu bagaimana. Kemudian nanti ada contoh-contohnya di RPP. Di modul ini ada contoh RPP-nya, mungkin kita bisa ulas. Nah, kemarin sumber yang saya buat di Word kemarin itu dari sini Bapak Ibu, karena ini kan bentuknya PDF. Jadi kemarin saya buat Word dulu. Tapi bentuknya seperti ini. Kayaknya susah. Coba saya stop dulu. Sampai sini, Bapak Ibu ada pertanyaan? Iya, baik. Mungkin bisa sambil dijeda begitu ya, Bu Eli, Ya, biar nggak lebih menekan yang pengen bertanya karena penasaran. Monggo, ya. silahkan Bapak Ibu Guru, mungkin bisa langsung sharing dengan Bu Eli. Tadi saya tanya di chat Bu Eli. Oh, siap. Oh, Ya, oke, ya, ya. oke. Ini Bu Sebentar. Eli ini. Saya tadi Apa sambil latar belakang ini? Yang ditanyakan tentang pengawas Bu Eli. Latar belakang Ibu pengawasnya Bu Eli mengatakan bahwa belum dikatakan mendalam pembelajaran jika belum digital. Mungkin lebih bisa diperdalam Bu Eli ketika pengawas jenengan ini menyampaikan statement seperti ini. Latar belakangnya seperti apa? ya, Monggo Bu Eli. beliau itu mencantumkan di salah satu slide-nya sebenarnya. Hanya saja saya menyoroti itu tidak ada sumbernya. Demikian, itu yang mau saya tanyakan pada beliau. Tapi di panduan ini tadi kan sempat ada ya yang tercantum di situ bahwa ada pemanfaatan digital. Di situ Ibu. Di RPP juga kan nanti ada poin di mana kita harus mencantumkan pemanfaatan digital. Itu menjadi salah satu bagian dari pembelajaran mendalam. Tapi tergantung konteksnya ya, maksudnya tidak semua harus pakai digital. Sesekali misalnya kita pas tidak harus pakai digital kan, asalkan itu pembelajarannya mendalam, meaningful, why not gitu ya. Bisa. Tetapi maksud saya begini, pemanfaatan digital itu kan tidak harus dalam apa ya sih? Inti langkah-langkah pembelajaran. Pemanfaatan digital itu contohnya e-portfolio, hasil refleksi anak-anak. Itu kan juga bisa Bu Kotim. Jadi tidak harus yang kita harus pakai kuisis, kita harus pakai apa istilahnya ya dalam prosesnya itu. Seperti itu.
Kalau kalau menurut saya pemanfaatan digital di sini memang perlu. Memang tidak, yaitu tadi tidak harus selalu ada di dalam proses pembelajaran, tapi mungkin bisa di bagian akhir. Kita manfaatkan sebagai e-portfolio atau sebagai apa ya, refleksi itu tadi. Refleksi kan ada apa, kita juga ngajari anak-anak untuk berefleksi demikian. Ada berbagai macam teori refleksi, kita mau pakai yang mana. Kemudian jurnal juga bisa. Sambil saya mencari ini ya, saya foto kalau nggak salah. Baik, itu dulu Bu Kotim. Sambil menunggu saya share hasil potret saya tentang pernyataan tersebut. Iya, terima kasih Bu Eli sudah memberikan jawaban yang mungkin nanti bisa ditindaklanjuti ya Bu Khotim. Ya, Dan ada pertanyaan selanjutnya, monggo bisa langsung di chat atau raise hand, silakan. Atau cukup kita lanjut dulu ke penyusunan RPP ya, konkretnya seperti apa. Sepertinya mulai ada yang sudah membuat mungkin. Noten Bu Eli ya, kita lanjut Ya, di ini konkretnya sudah RPP. nampak ya. Saya share contoh RPP. Wah, ini siap, monggo dilanjut Bu Eli. Oke, ini ketemu. Saya share ke grup aja. Kemarin di lingkup SMA SMK sudah beredar Google Drive yang berisi beberapa contoh modul ajar deep learning untuk beberapa mapel. Kita bisa lihat di sini. Ini saya ambil contohnya bahasa Indonesia. Menulis cerita dan praktik sekolah ramah lingkungan. Contoh ini sangat detail Bapak Ibu. Tapi bagi saya ini terlalu detail. Mungkin kalau saya buat sendiri untuk keperluan di kelas tidak sedetail ini. Tapi kalau untuk keperluan administrasi, dari identifikasi bagian pertama kemarin kan setelah identitas ada identifikasi kesiapan peserta didik, ada pengetahuan awal, minat, bagaimana latar belakang dan kebutuhan belajar mereka. Ini dijabarkan secara rinci seperti ini. Kemudian karakteristik materi pelajaran yang saya katakan kemarin kan ada yang menuliskan materi pelajaran saja, kalau di sini tuliskan karakteristik materi pelajaran, jenis pengetahuannya apa, kemudian relevansinya dengan kehidupan nyata. Nah, sedetail ini Bapak Ibu. Kalau sebelumnya kita sudah diajari tentang bagaimana keterkaitannya dengan materi ini dengan keperluan atau kehidupan nyata, kan hanya samar ya istilahnya. Tapi kalau di sini betul-betul dijabarkan secara detail. Relevansi dengan kehidupan nyatanya itu apa, tingkat kesulitannya bagaimana, struktur materinya bagaimana, dan integrasi nilai dan karakter. Bahkan mungkin bisa lebih. Karena kalau di panduan ditulis itu sebenarnya dan lain-lain. Bisa ditambahkan lagi. Ini perlu saya katakan bahwa ini bukan sesuatu yang, RPP itu kalau menurut saya tidak bisa dikatakan saklek harus seperti ini. Karena seperti yang kita bahas kemarin, RPP itu kan sebenarnya untuk kita dan untuk anak-anak. Jadi, dan setiap sekolah, bahkan setiap kelas, setiap mapel itu harusnya berbeda. Setiap sekolah berbeda karena menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah masing-masing. Kita tidak bisa, saya nggak bisa pakai RPP orang lain karena selalu saya ngerasa nggak cocok. Tapi kalau untuk ya itu tadi kembali, kalau untuk pemenuhan administrasi oke. Nah, yang penting kan ngumpulin kan gitu. Tapi kalau untuk kelas nggak bisa. Saya harus selalu pakai sendiri, bikin sendiri. Apalagi kalau untuk kerasa banget itu di alokasi waktu ya Bapak Ibu. Kalau RPP orang kita pakai. Ini diskusi misal,
di sekolah orang lain bisa cuma 10 sampai 15 menit. Di kita jangan-jangan butuh 1 jam pelajaran sendiri itu. Realitanya kan seperti itu. Nah, RPP yang kita buat itu kan harus serealistis mungkin kalau menurut saya untuk di kelas. Ini dapat yang detail sekali. Dimensi lulusan pelajarnya, kemarin saya mengatakan tidak harus semua ya, ini termasuk banyak. Karena mungkin dalam satu RPP nanti ada sekian pertemuan. Nah, mungkin bisa jadi ada banyak DL yang tercantum. Dan di sini lebih detail lagi, kalau di format yang saya buat itu cuma centang-centang aja. Berdasarkan panduan kan cuma dicontreng-contreng. Tapi kalau di sini dia memberikan penjelasan lebih lanjut. Kreativitas itu fokusnya kemana? Oh, peserta didik mampu menghasilkan cerita orisinil dengan gaya bahasa yang menarik dan ide inovatif tentang lingkungan. Ini kalau untuk lingkup bahasa Indonesia kelas. Ini kelas 12 ya, berarti. Mungkin bisa. Untuk tahap seperti ini kan ini sudah termasuk berat ya. Mampu menghasilkan, udah berarti mencipta. C6. Komunikasinya apa, kemandiriannya apa, kolaborasi. Jadi lebih dijabarkan. Apakah Bapak Ibu harus membuat yang seperti ini? Silakan. Bisa sedetail ini, tentu lebih bagus. Ya. Apalagi jika kepentingannya membuat RPP ini kemudian di-upload di apa namanya? Kalau dulu kan PMM ya, sekarang ruang apa tuh namanya? Lupa. Di ruang guru itu Ya, biasanya di ruang subscribe di GTK, ruang GTK. ya, GTK. Kemudian masuk ke desain pembelajaran CP, kita nggak perlu bahas. Lintas disiplin ilmu. Nah, ini. Jadi kalau di sini tidak hanya dicantumkan, oh ini terkait dengan IPA, dengan seni budaya, PKN, dan lain. Di sini jabarkan lagi, keterkaitannya itu apa? Oh, di materi IPA itu ada konsep, masih berkaitan dengan konsep ekologi, masalah lingkungan. Untuk seni budaya masih ada keterkaitan dengan teknik penceritaan visual, estetika dalam penulisan, dan lain-lain. Jadi dijabarkan. Saya membayangkan bikin satu RPP ini aja kayaknya 3 hari nggak cukup. Kalau sedetail ini. Tapi memang hasilnya bagus. Apakah RPP yang sedetail ini, sebagus ini, itu selalu bagus untuk digunakan di kelas, Bapak Ibu? Apakah RPP yang detail, jelas, deskripsinya panjang kali lebar kali tinggi, itu bisa menjamin pelaksanaannya di kelas juga bagus? Bagaimana? Tidak, tergantung. Tergantung apa, Bu Kotim? Tergantung Kondisional seperti tapi itu. tergantung amal ibadah. Ya, kondisional. Kan ini kan rencana, Bapak Ibu ya, rencana. Dan kenapa kalau di kelas saya lebih cenderung membuat RPP yang sederhana, saya paling suka ketika ada aturan RPP 1 halaman 1 lembar itu, karena itu buat saya sangat realistis. Karena kita pasti harus evaluasi, kita harus refleksi, dan RPP kita itu harusnya berubah dari tahun ke tahun. Kalau RPP kita tetap 5 tahun isinya begitu aja, berarti kita tidak melakukan refleksi. Padahal siswanya juga berubah. Kita harus melakukan penyesuaian, iya nggak? Jadi nggak mungkin RPP di tahun lalu di kelas, kita ngajar di kelas, kalau di sekolah saya ada kelas excellent ya, ECP. Itu saya terapkan di kelas reguler. Nggak bisa. Harus disesuaikan lagi. Ya. Oke. Tujuan pembelajaran. Nah, ini detail di pertemuan 1 sampai 4. Topik, nah ini bedanya topik dengan karakteristik materi yang tadi di awal. Kalau menurut saya ini kan lebih ke sub tema ya, sub materi, kemudian dijabarkan. Permisi Bu Eli, bisa Ya, diperbesar nggak tulisannya? oke. Bentar.
Cukup? Boleh. Tadi ada 4 pertemuan, jadi kemungkinan dia di pertemuan pertama itu subtemanya ini, kedua ini, ketiga ini, keempat. Kerangka pembelajaran. Nah, detailnya ada di sini. Praktik pedagogik. Seperti kemarin kita bahas tentang strategi, metode, model. Ada di sini Bapak Ibu. Sedetail ini dijabarkan. Oh, saya pakai model pembelajaran PJBL. Diintegrasikan dengan pendekatan deep learning. Strateginya apa? Diferensiasi konten. Kemudian proses dan produk. Ada lagi dia pakai strategi writing workshop dan peer feedback. Wah, ada beberapa, karena mungkin ada 4 pertemuan tadi ya. Metodenya diskusi kelompok, analisis teks, brainstorming, banyak. Kemitraan pembelajaran. Lingkungan sekolah berarti dilakukan di lingkungan sekolah. Kemudian, oh ternyata juga di lingkungan luar sekolah. Contohnya, mendorong peserta untuk mengamati isu lingkungan di lingkungan tempat tinggal mereka. Misalnya ini berupa tugas, ada tugas mereka harus mengamati lingkungan rumahnya atau lingkungan tempat tinggal. Maka pembelajarannya berarti juga terjadi di lingkungan luar sekolah. Kalau kita selama ini kan hanya berpikirnya ketika kita mengajar di jam pelajaran saja nih, di mana. Tapi ternyata tidak cukup demikian. Ketika kita meminta siswa untuk misal survei ke pasar atau ke bank, nah, itu ternyata kita menggunakan lingkungan luar sekolah dalam proses pembelajaran. Daring dan daring, luring, nah ini juga perlu dipertimbangkan. Di masyarakat, mempublikasikan cerita di media sosial atau forum masyarakat lokal. Berarti ini kita melibatkan lingkungan masyarakat. Secara konkretnya, lingkungan belajarnya berupa apa? Fisik, yaitu ruang kelas, atau di lab, ya bisa. Kalau kita pakai ruang virtual untuk apa istilahnya pertemuan daring seperti ini, dan juga lingkungan belajar, budaya belajar. Ini saya kurang ini ya. Lingkungan belajar berupa budaya belajar itu berarti kalau melihat deskripsinya, mendorong budaya, literasi, kreativitas, berpikir, bla bla bla, menciptakan suasana yang mendukung eksplorasi ide dan penulisan. Jadi bagaimana kita menciptakan suasana belajar pada siswa sehingga dia budaya belajar yang kita ciptakan itu seperti apa. Ada detail seperti ini lagi. Ini saya tidak temui di RPP atau modul sebelum-sebelumnya ya. Ini sangat baru menurut saya. Nah, di sini Bukotim yang ada tercantum pemanfaatan digital. Contohnya perpustakaan digital. Berarti ketika kita menginstruksikan kepada siswa untuk mencari informasi dari e-book. Bisa dari perpustakaan sekolah atau perpustakaan daerah yang merupakan perpustakaan yang di dalamnya mereka memiliki perpustakaan digital. Forum diskusi daring, kelas di classroom atau yang lain. Nah, kalau ini macam-macam ya Bapak Ibu, saya yakin panjenengan bisa lah. Hanya dengan siswa diminta untuk melihat YouTube itu berarti kita sudah memanfaatkan produk digital. Masuk ke langkah-langkah. Ini Bapak Ibu mungkin yang perlu diamati dalam langkah-langkahnya.
dia sudah mencantumkan mindful learning dan joyful learning. Dua ini. Berarti ada satu yang tidak ada. Ada 3 kan tadi? Berarti yang tidak ada apa Bapak Ibu? Berkesadaran, yang satunya Bermakna, bermakna. meaningful. Di sini ada mindful, di sini meaningful. Nah, ini mungkin kita yang nanti bisa baca lebih ini ya. Oke, sambil saya bertanya nih Bapak Ibu. Kalau misal di proses pembelajaran itu di awal, kan ada doa. Kita mengajak siswa untuk berdoa mengawali pembelajaran, atau berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Apakah itu berarti kita bisa mencantumkan DL1 atau keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa? Tapi hanya itu aja ya? Bisa nggak Iya, Bapak Ibu? bisa. Bisa. Bisa atau tidak? Hanya Ya, belajar, bisa. hanya berdoa saja di awal dan di akhir. Jadi di dalam prosesnya itu sebenarnya tidak ada proses pembelajaran inti yang mengarah ke DL1. Kemarin ketika saya pendampingan dengan rekan-rekan di sekolah, ini agak ramai gitu. Kemudian oke, kita buat PR, kemudian saya diskusikan, saya tanyakan kepada ibu pengawas. Ternyata DL yang harus kita cantumkan itu adalah yang fokus pada CP dan TP yang akan kita capai. Jadi tidak, kalau hanya berdoa di awal dan di akhir pembelajaran itu kan kurang. Memang arahnya kita mengajak siswa untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi dalam proses pembelajarannya ada DL-DL lain yang sebenarnya lebih fokus untuk kita capai. Ya, begitu. Boleh menyela, Bu Ali? Boleh, silakan Ibu. Baik, kalau begitu berarti DL1 itu lebih ke KBC tuh. Jadi nanti Bu Nurila bisa menerangkan ya untuk pertemuan berikutnya ya. Jadi untuk webinar berikutnya kita akan bahas tentang KBC, di mana DL1 itu sangat dikupas di sana. Jadi di kurikulum berbasis cinta itu di Kemenak ada cinta kepada Allah, cinta kepada sama kepada lingkungan seperti itu. Jadi kayaknya memang deep learning ini sangat berjodoh dengan KBC, Bu Aini. Terima kasih. Itu aja. Ya, terima kasih Bu Khotim. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu, selain mata pelajaran agama, yang sekiranya bisa memasukkan fokus pada DL1? Kira-kira apa? Kira-kira pelajaran apa? Yang mungkin bisa. Bahasa Inggris bisa. Untuk materi apa Bu Khotim? Deskripsi misal. Akhirnya kita misal mendeskripsikan orang ya dengan kelengkapan tubuh yang dia miliki, berarti kita semakin menambah rasa syukur kita kepada Allah. Nah, itu kan menyisipkan kepada siswa bahwa kita perlu bersyukur dengan sedemikian bentuk yang Allah ciptakan seperti itu. Menurut saya itu juga bagian dari DL1 Ibu El. Bisa. Tapi nanti mengkaitkannya harus lebih detail lagi ya Ibu. Jadi tidak sekedar dengan mereka mempelajari itu, nah ini kamu harus bersyukur, oh berarti kita harus di L1. Tidak cukup seperti itu kalau menurut saya. Harus lebih jauh lagi, harus lebih dalam lagi. Demikian. Sebagai contoh, mencintai lingkungan, di biologi, itu tadi biologi ya, tidak hanya bahasa tapi juga biologi, geografi juga bisa, sosiologi juga bisa. Tapi ya itu, kayaknya kalau kita mengkait-kaitkan aja gampang gitu loh. Tapi ketika bagaimana sih DL ini betul-betul masuk pada kompetensi atau tujuan atau CPTP yang kita pakai gitu. Sehingga unsur-unsur yang ada di dalam CPTP itu tercapai dan DL1 ini juga muncul.
Ya inilah yang dimaksud dalamnya itu di situ, tidak hanya di permukaan saja. Tidak hanya sekedar, wah tubuh kita alhamdulillah lengkap, oleh sebab itu kita harus bersyukur. Tidak cukup seperti itu kalau menurut saya. Atau oh kebersihan itu adalah sebagian dari iman, oleh sebab itu tidak cukup seperti itu. Keterkaitannya harus lebih mendalam lagi. Prosesnya maksud saya, proses dalam langkah-langkah pembelajarannya itu harus sangat nampak dan apa sih yang harus siswa lakukan sehingga dia bisa untuk mengarah pada DL1 itu tercapai. Kalau panjenengan tanya konkretnya seperti apa, nah ini karena saya juga makhluk saya belum pernah saya kaitkan dengan DL1, ini saya belum berpengalaman terus terang. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, proses pembelajaran pada pembelajaran mendalam kan ada 3 tadi juga, memahami, mengaplikasi, dan refleksi. Di sini dimunculkan. Nah, inilah contohnya yang dimaksud ketika dia terintegrasi pada sintak pembelajaran. Sintak strategi pembelajaran. Betul ya? Seperti itu. Di sini ada stimulasi. Dia tadi menggunakan diferensiasi konten. Dan ada diferensiasi lah. Langkah pertamanya stimulasi dan identifikasi masalah. Tentu saja itu sama dengan memahami, ya. Pengumpulan data itu aplikasi, pengolahan data dan pembuktian itu sudah refleksi. Jadi saya pikir tidak perlu khawatir ya, nanti bingung masukkan antara ketiga ini di sintaknya itu yang mana. Saya yakin pasti sebenarnya sama. Hanya di bagian-bagian tertentu saja yang kita harus lebih teliti. Di mana sih yang sebenarnya sama. Bagaimana? Nah, ini contohnya bagaimana meaningful learning itu juga bisa masuk pada kegiatan penutup, yaitu umpan balik, menyimpulkan, dan perencanaan pembelajaran selanjutnya, terutama pada umpan balik. Contohnya, memberi apresiasi atas analisis yang dilakukan dan ide-ide cerita yang mulai muncul. Menekankan pentingnya mengamati dan merasakan lingkungan untuk mendapatkan inspirasi. Di sini dia menyelipkan itu sebagai meaningful learning. Dari refleksi itu nanti memang akan sangat terasa ya. Manfaatnya kita tadi belajar ini tuh apa, itu sangat terasa di bagian umpan balik refleksi. Oke. Nanti saya share contoh RPP ini, Bapak Ibu. Dari saya cukup sampai di sini, karena saya yakin, maaf bukannya underestimate, tapi sebenarnya memang peserta belum ada yang membuat. Ini sebagai contoh aja supaya semoga nanti bisa membuat ya. Mana nih tombolnya stop share screen, saya sampai kehilangan. Oh, ini. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Saya kembalikan. Ya, terima kasih luar biasa pemaparannya Bu Eli, sekaligus sudah memberikan contoh yang luar biasa. Mungkin bisa dikirim Bu Eli sehingga kami yang masih belum mendapatkan begitu banyak ilmu menjadi tercerahkan begitu, okay? Bisa Ya. di-share nanti di grup kita untuk workshop. Mute Bu Eli. Ya, Bu Eli mute Aido ya. suaranya mute. Halo, bisa didengar suara saya? Ya. Halo, Halo, ya. Sudah, bisa sampun, didengar sampun. suara saya? Sudah. Tapi kayaknya ngelek-ngelek ya. Ya, Iya. jaringan kendalanya. Bisa didengar? Sudah Bu. Iya. Oke. Sudah bisa masuk? Ya, mohon maaf.
atas ketidaknyamanan ini. Sepertinya something happen ini. Ya, baik. Terima kasih Bu Eli atas pemaparan yang luar biasa dan tentunya sangat ditunggu dan diharapkan untuk keberlanjutannya follow up dari pemaparan yang terakhir terkait dengan RPP, sangat menarik. Dan kita akan berlanjut ke berikutnya, ke pemateri yang kedua, akan semakin lengkap lagi. Bagaimana tahu Pak Erwin, PJBL sama PBL ini benar-benar kita terapkan, atau mungkin Pak Erwin punya tip khusus ya, terkait tadi juga dengan digitalisasi yang sempat disampaikan oleh Bu Eli dalam konteks implementasi kurikulum mendalam. Terima kasih Bu Eli. Monggo kepada yang terhormat Pak Erwin Hari Kurniawan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara sudah kedengeran ya? Semoga sudah nggih. Sebenarnya tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bu Eli ya, mendetail. Kalau saya mengatakan ini detail, tinggal ini teman-teman nanti meramunya lagi, mengolahnya sesuai dengan CP masing-masing. Nah, sekarang saya masuk dulu tadi yang di Bu Eli disampaikan, kenapa kok teknologi itu harus dimasukkan. Nah, kita menghubungkan, jadi yang masuk mendalam itu sebenarnya memang tidak harus dengan teknologi, tetapi kenapa kok teknologi itu ada di dalamnya ya? Karena sekarang kita memang masuk di zaman teknologi gitu ya. Suka tidak suka, makna mendalam itu adalah tidak hanya sekedar mereka mengetahui, tetapi juga bisa mengimplementasikan apa yang sudah mereka terima, yang sudah mereka pahami itu dengan konteks yang lain. Nah, konteks yang lain yang paling dekat dalam kehidupannya adalah dengan teknologi tadi. Contoh sederhana, jadi ketika dulu kita belajar tentang apa ya, robot-robot sederhana ya, robot sederhana mungkin kecilan saya itu mainan robot-robotan yang hanya sekedar diputar jalan. Nah, sekarang ada namanya pembelajaran yang di TI ya, di TI yang teman-teman ya. Kalau di MTS 1 mungkin Pak Mujib apakah ngajari Arduino, saya nggak tahu ya. Kalau di MTS 2 mungkin ada robot juga. Terus di beberapa sekolah, kalau saya dulu pernah pendampingan di SMP Rahmat, itu adalah mereka menggunakan Arduino untuk pembelajaran robotik sederhana, misalkan untuk mengatur sinyal lampu yang pada saat dia ada sensor, misalkan gelap dia akan menyala dan sebagainya. Terus robot yang menandakan nanti kalau sampahnya itu penuh maka akan ada bunyi sinyal tertentu yang akhirnya orang tahu, oh ini sampahnya sudah waktunya membuang. Itu contoh sederhana. Jadi penerapan dari deep learning ini adalah konsep yang mereka pelajari dalam pembelajaran itu diejawantahkan dalam aksi real ya, yang dalam hal ini adalah teknologi. Contoh sederhana hari ini adalah kita mengenal adanya mobil listrik. Maka suka tidak suka hari ini anak perlu dikenalkan tentang kendaraan listrik. Ya, meskipun dulu sebenarnya kalau Bapak Ibu pernah pirsani bahwa dulu di zamannya Pak Dahlan Iskan itu sudah ada orang dari Jepang, jadi insinyur kita dari Jepang itu sudah pengen kembali ke Indonesia ngorbanin egonya untuk membuat mobil listrik gitu. Jadi itu belum ngetren, belum ada di dunia, dia sudah pengen pulang ngomongin mobil listrik gitu. Nah, ternyata ya sama pemerintah kita ditolak karena ya mereka masih berpikir saya rugi nih, saya terlanjur investasi minyak. Ini kembali ke apa ya, nuansa politis, akhirnya ini mental kembali gitu. Nah, sama kemarin ya, ketika teman-teman kemudian meributkan kok K13 diganti lagi dan sebagainya. Maka sebenarnya kita tidak usah ngomong apakah ada perubahan apa kurikulum, tetapi bagaimana kita beradaptasi dengan namanya perubahan zaman hari ini. Jadi kita unsur teknologi itu suka tidak suka kita ada. Nah, pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan, ya tadi yang Bu Eli cerita di COVID kemarin, kita untung ada COVID. Jadi kalau nggak ada COVID ya mungkin Bapak Ibu guru di kita akan ya tetap ignore dengan teknologi ya. Mereka nggak mau atau nggak tahu, kayak siang hari inilah kita menggunakan teknologi, mengajar dengan menggunakan atau menyampaikan sesuatu dengan menggunakan Zoom misalkan. Contoh sederhana. Nah, ini ternyata di beberapa guru lain itu masih bingung. Contoh sederhana, bagaimana saya harus share screen, bagaimana saya harus merecord kehadiran saya, link absensinya mana, kadang-kadang masih ditulis hadir, 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 hadir. Kalau Bapak Ibu pirsani, itu apa intinya? Ini mengindikasikan bahwa banyak Bapak Ibu guru kita yang ternyata itu belum aware. Seolah-olah kalau namanya sudah ditulis di kolom chat hadir itu sudah dianggap dia akan terekam. Nah, padahal mereka ada sistem sendiri. Itu contoh sederhana. Jadi Bapak Ibu gurunya aja masih seperti itu. Bagaimana dia mengijawantahkan itu kepada anak didiknya. Jadi mendalamnya tadi nggak dapet gitu loh.
Nah ini kita beruntung hari ini Bapak Ibu sudah mau belajar gitu banyak hal gitu ya. Terus saya ingin mengomentari tentang tadi ya yang PJBL dan PBL gitu ya, Bapak Ibu. Ini kan sebenarnya sudah ada lama nggih kalau penjenengan pirsani di kurikulum yang kemarin problem based learning. Pertanyaannya kalau penjenengan pirsani di problem based learning gitu. Sudahkah kita menerapkan problem based learning itu dalam pembelajaran? Saya khawatir, jadi PBL yang kita lakukan itu hanya sekedar asal-asalan dan ditulis di modul ajar begitu. Contoh-contoh begini. Yang dimaksud problem seolah-olah anak ditanya masalahnya. Masalahnya apa nih? Kamu punya masalah apa gitu. Seolah-olah gitu aja sudah dikasih masalah, terus kemudian anak terpecahkan, terus mereka berdiskusi selesai gitu aja. Padahal yang urutannya tadi yang disampaikan Bu Eli yang tadi ada 8 tadi itu hilang, nggak dapat di sesi problem based learning ya. Terus project. Project itu yang desain siapa? Yang desain gurunya lagi gitu ya. Belum ada kesepakatan. Yang saya cerita sedikit kemarin, Bapak Ibu ketika kita di pembelajaran berbasis proyek, itu yang desain proyeknya itu rata-rata hampir saya katakan mungkin 70% ya. Sekolah-sekolah itu adalah gurunya yang mendesain. Belum melibatkan kebutuhan siswa. Contoh sederhana, saya ngasih contoh sederhana. Di sekolah Bapak Ibu kemarin ketika tentang misalkan ya, contoh sederhana kewirausahaan lah, yang mungkin itu semuanya kita melakukan. Apa yang dilakukan pada saat Bapak Ibu melakukan proyek kewirausahaan? Padahal kalau saya mengatakan ini di semua mapel itu sebenarnya kita sudah bisa membuat proyek masing-masing begitu. Gimana? Saya mungkin bisa minta tanggapan dari Bapak Ya, Ibu. Proyek apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas, terus kemudian sejauh mana proyek itu bisa kemudian berdampak dalam pola pikir siswa kita. Jangan-jangan hanya sekedar memenuhi tugas dan nilai ini. Ya, contoh saya kasih contoh saya beginilah. Karena mungkin ini banyak guru bahasa Inggris ya, Bu Koti, Bu Aida, ini saya ini ya. Nah, teman-teman yang lain masih banyak yang bahasa Inggris itu. Saya nyebutin lah contohnya, misalkan ketika membuat, udahlah nak kamu bikin bikin vlog. ya, atau vlog tentang introduction gitu aja, kenalan sama temannya pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah, mungkin saya mengasumsikan saya sebelum mengenal teori itu saya akan berpikir ya yang penting sudah ada videonya, anaknya ngomong hello, good morning dan sebagainya, selesai bisa dinikmati, selesai gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa cerita ini. Saya nggak berbagi share banyak share screen gitu ya. Khawatirnya ini adalah sesuatu yang sering sudah kita lakukan. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau cerita lewat project yang Bapak Ibu sudah lakukan dan sejauh mana kedalaman materi kalau saya mau mengutip dari kata-kata Bu Eli tadi, kedalaman materi itu yang kita hubungkan dengan apakah sudah mindful ya, meaningful, joyful, sudahkah itu atau hanya sekedar mendapatkan nilai begitu. Ngapunten, monggo. Ya, baik, luar biasa Pak Erwin menawarkan langsung sharing ya. Bapak Ibu peserta, silakan langsung sharing saja sama Pak Erwin untuk pemantapan apa yang sudah panjenengan praktekkan di kelas selama ini. Monggo, mungkin Bu Ayu atau mungkin ini ada Bapak, oh ada Bapak ini, Bapak, silahkan ada Bapak-Bapak, monggo. Ini Bapaknya sedang tidak ada suaranya. Ibu Tiko, monggo, silakan untuk berbagi di sini. Ini rame, saya mau berbagi tapi rame ya. Ternyata. Coba enggak Oh, apa-apa Bu Katim. silakan, Bu Hatim, enggak apa-apa. Ya, Monggo, nanti boleh, semoga jadi silakan. pemancing yang lain untuk berbagi juga ya. Ya, oke, siap. Ya, saya Siap, malu siap, siap, ngomong, siap. ngomong terus dari tadi. Enggak apa-apa, Bu, biar seru gitu. Monggo, silakan. Jadi kalau yang selama ini saya lakukan, kami teman-teman kelas 9 itu setiap tahun kan diminta untuk setor nilai praktek. Nah, di situ Ya. saya pakai PJBL untuk tag procedure di mana mereka harus membuat video cara membuat sesuatu atau cara melakukan sesuatu manual ataupun resepi ya. Jadi mereka bisa memilih antara resep sama manual. Nah, kebanyakan siswa kami itu memilih yang resepi. Kenapa? Karena mereka bisa berkreasi ya. Jadi jajanan yang misalnya pisang menjadi pisang yang macam-macam.
Dan di situ menurut saya itu sudah meaningful karena dekat dengan lingkungan mereka juga, makanan kesukaan mereka, kemudian mereka juga sudah menerapkan digitalisasi dengan editing videonya, kemudian mereka juga meaningfulnya mereka juga bisa mempraktekkan conversation mereka. Jadi menurut saya itu paket lengkap untuk pembelajaran PJBL, baik itu apapun kurikulumnya gitu ya, apapun kurikulumnya, baik itu Merdeka maupun Deep Learning, saya rasa itu yang menurut kami praktek yang paling paling masih paling bagus lah di antara pilihan-pilihan praktek yang kasih. Iya, Nggih, ya, nggih. luar biasa Bu Fatim pengalamannya Pak Erwin. Nggih. Monggo mungkin Pak Erwin. Yang lain dulu, yang dulu. Ya, tadi Bu Oh Kotim yang lain sudah dulu. lumayan, Oh, nggih. ya. Yang di SMK, yang di SMK pasti lebih lebih heboh lagi ya. Harusnya kalau di Monggo. SMK itu lebih banyak ya yang ditawarkan Iya, gitu. iya lebih banyak Joko, karena Pak Joko, jurusannya Pak Joko, beragam. Pak Joko dari MTS 9. mana Pak Joko? Oh, MTS 9. Pak Joko, monggo silakan Pak Joko. Halo, Pak Joko. Nah, sambil menunggu Pak Joko on, monggo Bu Ayu bisa sharing pengalaman jenengan. Tentunya, wah ini sangat bersentuhan sekali dengan digital ini. Monggo Bu Ayu. Kalau saya sedikit pengalaman juga Pak Erwin, kebetulan Nggih, saya nggih, monggo, ngajarin monggo. kelas 7. Kelas 7 itu ada Nggih. deskriptif. Jadi anak-anak itu sekali jalan. Ya perkenalan, ya di awal pembelajaran itu pada grid kenalan. Terus habis itu saya suruh mereka, karena waktu itu puasa ya. Jadi puasa, rutinitas puasa itu kan beda sama hari biasa. Mereka saya suruh bikin vlog. Jadi aktivitasnya di bulan puasa, di akhir puasa, loh itu kan ada momen takbir ya. Di akhir bulan puasa, boleh milih pas hari raya Idul Fitri. Nah, ternyata justru disitulah mereka sangat termotivasi untuk menceritakan pengalaman mereka. Padahal target saya deskriptif, jadi mereka bisa menjelaskan, oh ini ayah saya gitu ya, oh ini mama saya, ini adik saya, kita sedang ini gitu ya. Ternyata sekali jalan anak-anak itu sampai oh ini jadi pengalaman yang tidak terlupakan gitu. Terus saya lihat di cara mereka menyampaikan itu harusnya kelas 7 itu masih present ya, itu ternyata mereka sudah sampai nyolot bikin kalimat-kalimat yang notabene-nya bentuknya pas gitu. Saya kaget. Ternyata rata-rata mereka sudah bisa membuat tetapi nggak tahu bahasanya gini. Oh ini loh present, oh ini loh pas gitu. Mereka nggak tahu. Tapi mereka kenyataannya justru bisa mengaplikasikan dalam kehidupan nyata, mereka malah bisa. Gitu. Itu pengalaman berharga saya seperti itu. Nggih. Mungkin Oke. Bapak Ibu guru yang lain punya pengalaman juga. Nggih, Terima nggih. kasih. Terima Monggo. kasih Bu Aida. Jadi teman-teman sudah melakukan ini. Coba kita lihat dengan ini ya, tayangan saya ya. Semoga sebentar saya tak izin share screen. Nanti coba kita, saya tidak ngomong ini kajian teorinya. Jadi saya khawatirnya kajian teori yang kita pakai itu masih kurang tepat itu ya. Itu. Jadi seolah kalau sudah itu sudah apa? Bentar. Sampun ya, muncul ya, Mbak Ibu. Siap. Kita Sampun. coba membandingkan antara project biasa dengan project based learning gitu ya. Yang project dulu ya. Jadi kalau project yang misalkan tadi anaknya membuat sendiri, can be done alone. Ini berarti project gitu ya. Terus tapi kalau project based learning Bapak Ibu, itu ada kolaborasi antara guru dan siswa. Nah, kolaborasinya di apa? Coba nanti kita tanyakan apakah saya sudah melakukan kolaborasi itu. Kolaborasi itu tidak harus kita muncul dalam, kalau tadi misalkan dalam bentuk video tidak harus, tetapi bisa jadi lewat ide yang kita sampaikan, ya, ide yang disampaikan, terus nanti kita membuatkan guideline-nya gitu ya. Jadi intinya jadi ada saling take and give di situ, ada proses di mana kita itu juga memberikan masukan. Jadi anak membuat draft, ya. Draftnya itu dipresentasikan terlebih dahulu, terus kemudian
apakah itu sudah sesuai atau belum ya? Kalau bahasa Jawa ini tuh gek apa yang mereka buat tuh aja yang tadi saya bilang hanya sekedar wah, yang penting sudah ada produknya gitu ya. Terus lagi kalau di project itu yang kita nilai itu adalah produk hasilnya. Jadi videonya bisa dinikmati bagus, latar belakangnya bagus, terus kostumnya anaknya bagus, perantisannya bagus, selesai. Nah, tapi kalau di project itu mulai dari anak membuat draftnya gitu ya, sampai dengan dia editing itu kita nilai gitu ya. Makanya nggak bisa project itu yang penting kamu lakukan di rumah. Nah ini khawatirnya apa? Kalau ini dilakukan di rumah, khawatirnya adalah anak itu melakukan manipulasi. Manipulasi dalam artian apa? Ngapunten, ini bahasa sederhananya adalah dia minta tolong kepada orang yang memang expert di bidangnya untuk mengedit produk yang dihasilkan. Nah, saya tertarik ini pada saat saya pendampingan di SMP Arisalah dulu ya. Anak-anak itu membuat tepas ya, apa kipas ya. Kalau bahasa Jawanya tepas bener ya? Apa yang dipakai untuk IPTP itu apa sih? Dari bambu itu loh. Ya, Tahu kipas. nggih, Bang? Oh iya, Kipas. kipas Kipas ya. Kipas Kalau bahasa bambu, Jawa ini bener kipas tepas ya. bambu, Kipas. Oh, Kipas. kipas. kipas, Astagfirullah. kipas, Kipas, Bu. Pada saat itu ya jelek banget, Bu. kipas. Jelek banget, Bu. Terus saya tanya, kok jelek ya, Pak? Kok ditampilkan? Mereka bilang apa? Pak, ini tuh prosesnya mereka loh, Pak. Dan mereka ngerjakannya benar-benar di sini. Jadi mereka itu, jadi yang kita minta itu hanya sekedar begini. Nak, besok pada saat kamu datang ke pondok, bawa bambu ukuran sekian senti. Ya, gitu ya. Bambu ukuran sekian senti. Udah ditentukan ukurannya. Apa yang kemudian? Ya ini waktu bambunya ini terserah ya mereka mau beli, mereka mau motong sendiri. Yang penting bambunya sudah ada. Terus kemudian apa? Yang dilakukan di sekolah adalah mereka sudah mulai. Kita mau bikin apa sih? Kok bikin bambu? Kita mau bikin produk-produk dari bambu ya, macam-macam produknya. Tapi itu yang penting mereka sudah buat dulu bambunya. Nah, setelah itu mereka mencoba merancang dengan produk yang mereka bawa itu. Dibawa kemudian saya pengen nih bikin kap lampu, ada yang mereka bikin tadi yang tak bilang, kipas, ada yang mau bikin dari cuma celengan dan sebagainya. Apa yang terjadi? Begitu jeleknya, saya nggak ngomongin, mohon maaf ya, ini bukan saya menghina enggak. Karena memang itu benar-benar dilakukan oleh mereka tanpa bantuan oleh siapapun. Karena kalau sudah di pondok, mereka nggak ada lagi orang lain yang masuk. Benar proses itu dilakukan gitu. Jangan diharapkan pada saat seperti kita lihat pameran, mohon maaf ya, kalau Bapak Ibu lihat pameran 17 Agustus kan mesti bagus-bagus ya. Ya ini apa adanya gitu. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Kemudian pada saat sudah pameran itu ya, kemudian jadi mulai dari proses itu, guru memberi masukan, alangkah bagusnya kalau nanti buat lagi seperti ini. Terus mereka diminta lagi. Ini kalau ini misalkan apa dijual nih laku ndak gitu. Kenapa kok nggak laku? Jadi sampai pada level itu. Jadi level ini tidak hanya sekedar mohon maaf, yang penting tampilan jadi bikin klepon yang penting bisa dimakan, kemudian terus bikin apa bakso bisa dimakan. Oh ini kalau atas berarti kamu gagal. Bukan pada itu Bapak Ibu, ternyata pada level mulai dari dia pemilahan bahannya ya terus dibuat apa, gagal atau tidak, itu benar-benar ini yang tak bilang, prosesnya itu benar-benar kita nilai ya. Nah, ini yang mungkin perlu menjadi mendalamnya di situ akhirnya. Terus kemudian kalau di sana di project itu guru minta anak-anak bikin video. Nah, sudah anak-anak bikin video. Tapi kalau di project, anak menentukan sendiri apa yang saya lakukan. Saya bisa bikin video. Makanya kalau tadi pendekatan yang dilakukan lewat Bu Eli adalah dengan differentiated instruction ya, pembelajaran berdiferensiasi, maka produk yang dimunculkan tidak hanya satu, tapi berbagai macam model sesuai dengan gaya belajar anak, itu ya. Yang anak suka visual, maka kan membuat produk-produk yang berbasis visual, misalkan ya video yang dia memang menarik untuk ditonton begitu. Tapi bagi anak yang nggak bisa membuat efek visual, ya dia yang penting bikin podcast. Jadi contoh, mohon maaf kalau penjenengan Persani misalkan Deddy Corbuzier bikin podcast itu kan garing ya, nggak ada tampilannya, paling backgroundnya itu aja dan nggak ada macam-macam, sudah ya ngobrol ngalor gitu, tapi bisa didapat. Maka itu adalah contoh dari auditori yang model anak-anak yang hanya dia bisa cerita di situ, anak yang senang mendongeng akan masuk di situ. Anak yang bisa berkreasi lebih ya dia akan main drama. Misalkan begitu. Anak yang dia suka gambar ya dia mungkin bikin animasi, misalkan begitu. Ada lagi anak yang sukanya menulis, maka dia hanya bikin blog saja. Contoh sederhana seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah real world contact, maka akan kurang ini konteksnya. Nah, sekarang bagaimana dengan di project? Kalau di project itu berarti sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau tadi saya ngomongin kipas itu sudah nggak relevan ya jangan bikin kipas. Ada enggak produk dari bambu yang bisa digunakan, yang masih bisa layak sampai dengan hari ini kita nikmati? Apa Bapak Ibu misalkan?
Sama-sama ngomongin bambu nih. Saya kasih contoh karena saya terinspirasi pada saat saya pendampingan dulu di SMP Arisalah dalam mereka ngambil produk bambu. Kalau tadi saya ngomongin robot itu adalah sesuatu yang sudah kekinian gitu ya. Kita coba yang berbicara tradisional ya. Misalkan bambu, dibuat apa sih bambu itu yang masih bisa dinikmati sampai dengan hari ini? Bapak Ibu kepikiran boten ini saya ngasih contoh satu nggih. Sumpit itu kan masih dipakai sampai dengan hari ini ya. Oh iya, sumpit tusuk gigi itu mungkin Nah, bisa. sumpit tusuk gigi itu masih tetap dipakai. Jangan kan gitu. Tusuk sate aja masih pakai bambu kan. Enak nggak? Ada nggak Iya, bikin iya, sate dari benar-benar. plastik? Nggak ada kan, tetap bambu. Terus kemudian gimana biar itu tetap punya nilai jual yang lebih? Mungkin cara ngemasnya, pemilihan bambunya dan sebagainya. Kalau di Jepang ternyata bambu itu tidak hanya dibuat itu, tapi bisa dibuat papan malah mereka. Gimana ceritanya kok bambu bisa jadi papan? Nah, itu adalah dengan mereka dengan pendekatan teknologi. Ini yang tak bilang bahwa sesuatu yang tadi yang mungkin dianggap ini sudah tradisional, tapi mereka berpikir lebih jauh lebih mendalam lagi. Bisa nggak dimanfaatin? Ternyata dengan teknologi yang sudah modern, bambu tadi dipres, dipanasi dan sebagainya, jadilah lembaran-lembaran yang itu malah jadi seperti triplek akhirnya. Jadi kayu yang lebih keras seperti hardboard itu. Itu contoh bagaimana pemanfaatan bambu yang benar-benar itu real. Nah, gitu ya. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar, jadi kalau di Korea itu ya, anak-anak kecil itu sudah diminta membuat gambar pesawat. Ya coba kamu bayangin nih pesawat seperti apa yang bisa kamu buat kalau kamu nanti dewasa. Nah, ketika sudah SMP ditanya lagi, masih ingat nggak? Dulu pada saat kamu SD atau TK itu membuat gambar pesawat itu kayak apa? Sekarang bandingin dong dengan gambarmu. Sekarang kamu sudah punya pengetahuan tentang pesawat, coba bikin pesawat impianmu. Sampai itu kemudian masuk ke perguruan tinggi. Maka proses itu ada di dalam bayangan mereka. Nah, kita itu kan mentok ya ngapunten yang digambar kecil kita itu selalu gambar gunung yuk. Terus gambar apa matahari, ada sungainya, ada apa selalu itu. Dan ketika sampai dengan saat ini, gambar kita kalau disuruh gambar pemandangan selalu gambarnya adalah gunung, terus ada sungainya, ada mataharinya, ada burungnya, selalu itu dan nggak pernah ada yang beda. Ini contoh. Nah, mungkin karena kedekatan kita dengan alam tadi. Terus ketika kita mengatakan occur after the real learning, terjadi setelah pembelajaran selesai. Jadi produk yang diutamakan adalah ini adalah hasilmu gitu ya. Kalau di project beneran ada real learning occur throughout the project. Jadi benar-benar ini dalam proses. Jadi sejak awal anak-anak ketika kita masuk tadi misalkan introduction, anak-anak mulai dibayangin dong nanti kamu mau bikin produk apa ya dengan kita belajar ini. Coba mulai dibayangkan dalam prosesnya. Jadi mulai dari pertemuan pertama, pendekatan itu sudah kita sampaikan kepada mereka. Nah, nanti kita di akhir produk itu ada loh produk yang kamu harus lakukan. Coba mulai dari sekarang dipikirkan. Dan dalam proses kita belajar mulai dari sekarang, kamu sudah mulai bisa konsul dengan bapak atau ibu guru di kelas begitu. Ini monggo ini coba di apa direnungkan. Mungkin termasuk juga saya masih sering salah ketika menerapkan project ini. Kita baru masuk di project, belum ke problem nanti nggih. Terus kalau di project secara general gitu adalah all project have the same goal. Tujuannya sama apa? Ya hanya ngukur bahwa Anda ngomongin misalkan good morning, good afternoon gitu. Kalau tadi malam saya belajar bahasa Mandarin itu berarti pronunciation saya masuk. Ketika saya bilang ni hao itu harus masuk. Kalau itu berarti merah ya berarti itu belum accepted ya. Maka hanya sekedar itu yang dimunculin. Sementara di project yang sesungguhnya adalah student choices to determine the outcome. Mereka bisa menentukan gitu ya. Luarannya berupa apa gitu ya. Kalau mungkin wajahnya jelek, main drama, ya dia nggak bisa jadi raja. Atau dia milih raja yang punya wajah jelek. Apa misalnya? Tidak harus selalu raja itu bagus atau cantik ya. Tapi bisa juga orangnya jelek. Contoh raja siapa ya? Nyari aja yang sesuai dengan dia lakukan. Contoh sederhananya demikian Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang ini tadi project ataukah project learning gitu ya. Coba sudah mulai bisa dibayangkan apakah yang kita lakukan selama ini project saja atau sudah project based learning. Jadi kalau project dari awal anak sadar ya, saya kemudian saya ingin munculin begini, sebentar, ini lanjutannya ya. Sebentar, ini yang project ya. Nah ini ya, Bapak Ibu ya. Ada penilaian yang selanjutnya kita harus lakukan. Apa itu? Mulai dari kok orisinilan, jadi adalah idenya anak. Nah ini yang perlu ini dia nggak harus jiplak dari orang lain. Jadi kalau mungkin ada, kamu tahu podcast jadi korupsi gawe kok seperti jadi korupsi, berarti itu sudah nggak otentik gitu loh. Temanya apalagi niru dia lagi, ya bikin aja boleh. Suasananya seperti itu, tapi ide-ide yang dimunculkan di podcastnya ya sesuai
Misalkan contoh, ketika dia membuat ini mohon maaf karena kita bahasa, saya orang bahasa ya. Misalkan cerita tentang Loro Jonggrang gitu aja lah. Mau pakai bahasa Jerman, Bu Eli pengajar bahasa Jerman ya mungkin ya. Mungkin bisa nggak cerita tanya jawab tentang Loro Jonggrang itu pakai bahasa Jerman, misalkan contoh. Nanti bikin podcast yang itu berupa auditori, yang dia visual ya dia memvisualkan itu dalam mungkin PowerPoint yang bisa dinikmati orang atau membuat poster tentang Loro Jonggrang misalkan. Ya, contoh seperti itu. Nah, dia yang kinestetik dia main drama misalkan atau yang lain yang misalkan dia bikin blog. Mereka bikin misalkan apalah mungkin cerita pendek yang ditulis jadi apa itu istilahnya komik misalkan ya, komik strip atau apalah ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dengan pendekatan yang tadi disampaikan Bu Eli dengan teori differentiated instruction atau differentiated produk di sini di produknya differentiated instruction tapi pada level produknya itu kalau kita ngomong authenticity-nya. Nah, inquiry berarti menemukan. Jadi menemukan apa yang mereka temukan. Oh, saya Pak sebelumnya belum tahu itu Pak. Sekarang setelah saya belajar ini saya tahu bahwa ternyata untuk membuat ini diperlukan ini Pak. Nggak hanya sekedar ada kamera, ada teks jadi gitu. Tapi mereka benar-benar ini benar-benar dibutuhkan masyarakat. Kalau saya ini nanti saya unggah di YouTube, akan ada orang yang kemudian bisa menikmati saya. Tapi kalau saya hanya menampilkan seperti ini, orang akan skip nonton video YouTube saya. Contoh seperti itu. Itu ya. Ini collaboration tadi mungkin sudah jelas antara siswa dengan siswanya. Jadi nggak hanya satu orang gitu ya. Terus kemudian employability skill ya, jadi benar-benar bisa dilakukan di situ. Mereka ada komunitas ya, ada feedback yang ngasih siapa ya, antar teman, antar kelompok sebelum gurunya masuk gitu ya. Terus kemudian ada bisa dinikmati secara umum gitu ya, ada refleksi ya. Terus ada standar yang dibuat dari awal bahwa produk Anda kalau itu berupa digital maka standarnya ini. Kalau itu hanya berupa tampilan maka nanti seperti ini. Kalau itu berupa tulisan maka tampilannya ini. Kalau tulisannya juga digital maka standarnya harus seperti ini. Misalkan begitu Bapak Ibu. Jadi ternyata ngerni, ngerni itu apa ya bahasa nih, bahasa sederhananya. Ternyata benar-benar rigid gitu, nggak bisa kita membuat sesuatu yang mohon maaf, istilahnya saya ngomongin project ya pokoknya tampilan gitu ya. Nanti kalau kita ngomongin problem yang penting ada masalah terselesaikan begitu. Oke, itu mungkin nggih gambaran ringkasnya gitu ya. Kalau kita ngomongin problem ya ini mulai dari eh, masalah itu apa sih? Ya, masalah itu adalah sesuatu yang mereka sedang hadapi. Gitu. Boleh nggak kita berandai-andai? Ngapain berandai-andai? Mereka nggak ngalami kok disuruh berandai-andai gitu. Yang benar-benar real yang mereka hadapi. Contoh ya, misalkan hari ini eh, sekolah anak ngapain sih? Yang memang dihadapi oleh anak sekolah. Misalkan kalau mereka nggak bisa bayar, itu kan masalah ya. Apa yang dilakukan ya? Terus kemudian kita butuh ini loh, yang kelupaan di kita selama ini adalah kita nyari literatur pendukung pendapat kita. Jadi kalau di teori agama ada Basul Masail gitu ya. Di sini anak perlu kajian teori yang mensupport pendapatnya, nggak hanya sekedar misalkan bagaimana pendapatmu kalau kamu nggak bisa bayar sekolah itu. Kemudian ya inilah Bu, saya kerja mungkin. Ya, kerja itu landasannya apa itu? Boleh kalau kamu kerja itu bertentangan nggak dengan Undang-Undang Perlindungan Anak? Bertentangan nggak kamu dengan misalkan kewajiban orang tua kepada anak dan sebagainya? Terus sekolah apa yang dilakukan? Kalau tahu muridnya bekerja paruh waktu misalkan, apakah dibiarkan ataukah nanti kalau nggak kerjakan tugas diapakan dan sebagainya. Nah, perlu apa ini kajian-kajian teori yang juga kita lempar kepada mereka sehingga mereka tahu tidak hanya sekedar asal ngomong tetapi bagaimana omongan yang mereka lakukan itu benar-benar bermakna di situ. Deepnya di situ kemudian. Terus kemudian ada skill yang dibutuhkan dalam hal apa? Menganalisa, ya, dan menganalisa pemilahan tadi alasan reasoningnya ya dan sebagainya gitu. Terus kemudian bagaimana mereka berkolaborasi untuk menemukan mungkin solusi dengan dia mungkin membandingkan dengan kajian teori yang lain ya antar teman. Jadi kalau awalnya dia punya satu pendapat, terus kemudian dikaji dengan kajiannya dia punya satu yang itu sama dengan dia, tapi ketika dia ketemu dengan temannya, dia akan punya perbandingan jawaban yang tidak sama. Kemudian bagaimana dia mengolahnya? Terus kemudian terakhir adalah bagaimana kemudian peran guru di situ ketika dia memberikan refleksi dan evaluasi terhadap cara berpikir anak ya. Terus mulai dari awal kita lihat prosesnya ada yang salah apa tidak dan sebagainya. Nah, ini mungkin sekelumit yang kembali saya yakin ini sudah kita peroleh pada saat kita dulu apa ya kuliah ya Bapak Ibu ya. Cuma ini kebetulan menggunakan bahasa Inggris gitu.
Cuma ini monggo kita ambil kembali, kita lihat kembali ya. Terus kemudian kita coba terapkan, Pak, susah ya, balik lagi pembiasaan. Kalau ini dari kecil ya, mulai dari saya kemarin selalu cerita, kalau ini dari SD-nya anak sudah dibiasakan, saya yakin tidak terlalu susah, tidak terlalu susah. Seperti itu mungkin Bu Aida, tambahan dari saya berkaitan dengan tadi PBL dan PJBL ya. Apa, senyampang kita belum benar-benar menerapkan pembelajaran mendalam, tapi minimal sekarang kita sudah punya amunisi nih. Berarti ini nih, kalau nanti benar-benar ini kita lakukan, yang perlu saya lakukan kembali kalau saya berkaitan dengan project, maka ini yang perlu saya lakukan. Jadi kalau kemarin saya memaksakan hasilnya ini, sekarang harus ini yang Iya, menjadi caranya dan sebagainya. Terima kasih. Itu sedikit siap. mungkin nanti sambil di apa, diberikan sanggahan ataupun tambahan dari teman-teman yang lain. Matur nuwun. Ya, luar biasa. Begitu, guys. Ternyata sangat-sangat keberagaman bagaimana kita bisa menerapkan PBL, PJBL yang sudah disampaikan sama Pak Erwin dan begitu berwarna. Monggo, mungkin bisa melanjutkan diskusi kita, sharing bareng. Ada pertanyaan atau mungkin ada pengalaman hal tertentu yang bisa dikolaborasikan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Erwin. Monggo, silakan Bapak Ibu. Bu Ella, sepertinya Bu Ella nggak ada suaranya ini. Monggo Bu Ella, bagaimana dengan KBC jenengan untuk bisa dikolaborasikan melalui PBL dan PJBL? Atau mungkin Bu Eli sendiri juga bisa diskusi bareng Bu Eli. Monggo, luar biasa. Materi kita hari ini spesial sekali ya. Gitu, Bu Fatin. Teman yang lain mungkin silahkan. Bu Puji, Bu Puji. Bu Puji, oke, Bu Puji hadir ya. Bu Puji, monggo Bu Puji. Bu Asri, Bu Asri sini. Bu Asri Nilasari, RSUD Nganjuk. Waduh, luar biasa ini. Keluarga rumah sakit ini ikut bergabung di Zoom kita. Monggo bisa memberikan masukan. Setelah mengikuti kita merasa belum sempurna. Jadi seperti tadi ada project based learning, ternyata project based learning yang kita lakukan sebelumnya belum sempurna, masih semi-semi. Nah, ini dapat pencerahan, alhamdulillah. Semoga nanti ke depan bisa lebih baik. Amin, amin, amin. Berproses Ibu, nggih. Monggo, pengalaman bisa disaringkan dengan Pak Erwin, dengan kita semua di ruangan ini. Monggo, Bu. Enggak ya merasa sudah pakai project based learning, tapi ternyata kan harus itu terus ada pengawasan dari kita. Nah, kemarin kan bagian masih anak kita beri tugas ya kita kasih instruksi, tapi kan hasil dikumpulkan. Nah, setelah dapat pencerahan, oh berarti harusnya terus dicek dan kita sebenarnya harus mumpuni ya. Nah ini karena ini kita berarti harus terus berusaha belajar dan belajar ini pun. Ini meskipun Ya. ini usia sudah tua tapi semangat tetap. Oh, luar biasa. Tetap semangat. Semangat. Salut, salut, salut. Masya Allah, salut. Oke. Terima kasih Bu Puji. Ya, Luar sama-sama. biasa. Semuanya belajar ini. Monggo, Ya. monggo yang mau masuk lagi silahkan. Ini yang dari Semada, Bu, coba. Iya. Monggo, Pak Eko Semada. Pak Eko, silahkan Bapak. Halo, Pak Eko. Iya, Pak Eko, monggo kalau mau berbagi atau mungkin mau sharing, mumpung masih hangat kayak gini, deh.
nanti kita tinggal satset buat nanti kita bikin RPP, bikin modul ajarnya udah luar biasa, insya Allah begitu. Silakan Bapak Ibu yang lain. Sepertinya cukup menarik hari ini karena kita bukan hanya sekedar bagaimana menyusun. Tadi sudah sempat digambarkan oleh Bu Eli, ya, bagaimana kita memasukkan beberapa unsur-unsur yang harus kita penuhi. Mulai dari prinsipnya bagaimana bisa masuk. Bahkan peran guru itu seperti apa. Pendekatan yang kita pakai seperti apa. Sudah diperjelas sama Bu Eli. Bahkan sama Pak Erwin ditekan lagi. Nah, Bapak Ibu kalau sudah bikin pendekatan ini, coba sekarang kalau PBL seperti ini, PJBL seperti ini. Jadi semakin dibuka kita juga banyak belajar. Saya sendiri merasa ya Allah masih jauh ya gitu. Bagaimana kita bisa menerapkan mindful kita, berkesadaran penuh. Bukan berarti kita nggak sadar selama ini ya katanya Pak Erwin tadi. Tapi lebih arahnya bagaimana mindful itu kesesuaian yang seperti apa. Bahkan meaningful di mana sejauh mana kita bisa memberikan makna. Bahkan kalau Bu Eli berpesan RPP-nya bukan hanya sekedar untuk syarat ya, tetapi RPP-nya benar-benar kita terapkan dalam proses pembelajaran kita di kelas. Mungkin pengalaman panjenengan semua yang berada di wilayah sekolah level yang berbeda ya. Kalau saya memang levelnya masih MTS, mungkin yang di SMK, di SMA, Pak Eko mungkin di SMA, pengalamannya juga pasti beliau luar biasa. Karena kalau di SMA itu keberagamannya lebih terasa, nggih. Muridnya lebih susah diatur atau mungkin muridnya lebih nurut. Nah, ini. Kalau siswi MTS ya masih berproses ya karena mereka masih sangat sangat rentan menuju remaja dini. Pertama itu ada di level SMP. Monggo Bapak Ibu yang ingin berbagi, yang ingin sharing bareng, atau mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan ulang. Ada Pak Erwin, ada Bu Eli, dan kebetulan juga ada rekan-rekan guru yang lain bisa saling men-sharingkan pengalamannya. Karena siswa itu bukan sekedar kertas putih yang diisi ya. Versinya Bu Eli tadi keren. Siswa itu bukan sekedar kertas putih yang diisi. Kira-kira kalau kita menganggap siswa itu kertas, terus diisi, seperti apa ya konteksnya? Mungkin panjenengan yang pengalamannya mungkin jauh di atas saya juga, saya masih sangat baru. Banyak senior-senior saya di sini, saya masih banyak harus belajar. Monggo, bisa kita sharingkan. Bu Khotim untuk meramaikan suasana, Bu Khotim, monggo, silahkan. Saya lagi. Nggak apa-apa, ini siapa tahu ini memberikan ide fresh juga untuk teman-teman yang lain. Baik, kalau yang saya lakukan, yang pernah saya ceritakan tadi terkait proyek membuat video bertemakan text procedure, itu memang lama sekali Pak Erwin. Jadi dari penyusunan draftnya itu berkali-kali saya merevisi kesalahan-kesalahan itu memang takes time gitu. Jadi memang challenging banget. Kemudian jadi ketika hasilnya tidak seperti yang saya harapkan, itu saya menghargai proses mereka. Bahkan di akhir laporan proyeknya itu saya minta mereka untuk menilai. Coba kamu nilai produkmu itu layak dinilai A, B, C atau D gitu. Jadi kemudian ada rubriknya juga apakah teman sekelompokmu itu ikut berkolaborasi dalam mengerjakan tugas itu atau tidak. Jadi mereka jujur. Anak ini Bu tidak ikut kerja, anak ini yang aktif. Jadi akhirnya saya tahu
karakter-karakter siswa-siswi saya. Jadi ada yang malas, ada yang memang gercep, ada yang kreatif, ada yang udahlah ngikut aja kayak gitu. Jadi emang kalau kita melaksanakan PJBL itu serasa satu semester itu kurang gitu. Tapi bagaimanapun kita ditantang untuk eh, tepat waktu juga, apalagi kemarin itu kan saya masih kurmer terakhir. Iya, Jadi memang ada yang saya harus korbankan. Jadi ada bab yang memang saya buat sebentar karena memang saya ingin anak-anak apa namanya di project ini benar-benar bagus gitu. Jadi ada yang saya korbankan, jujur ada yang saya korbankan. Tapi saya bangga dengan iya, iya. karya mereka. Iya. Ini Bu Kotim, saya ingin apa ya, menyikapi ini nanti juga mungkin teman-teman yang lain juga mungkin akan melihat. Jadi proyek yang kita lakukan lewat P5 kemarin itu kan sebenarnya pemantik aja kalau saya mengatakan ya. Saya nggak tahu nanti di sekolah seperti apa yang sudah dilakukan gitu ya, karena mungkin kita butuh nih cerita nih. Jadi P5 yang sudah dilakukan. Karena sekarang nih ada wacana baru bahwa P5 itu akan digantikan yang tadi disampaikan. Akhirnya diganti dengan proyek di masing-masing sekolah. Kalau jenengan Persani di lamannya GTK yang di Instagram itu ya, jenengan Persani sekarang kan yang muncul memang masih di tentang pemenuhan jam guru ya yang terbaru itu ya, yang baru digodok. Nah, terus P5 ini masih muncul apa istilahnya simpang siur ya, belum muncul ya. Betul tadi yang disampaikan Bu Eli bahwa kurikulum berbasis deep learning ini juga masih sekedar wacana gitu ya, belum berani dimunculkan ya karena memang kalau meluncurkan sesuatu itu butuh apa ya biaya yang mahal. Kalau kita suka nggak suka maka butuh biaya yang mahal gitu. Nah, sejauh yang Bu Kotim dan teman-teman lakukan pada saat P5, saya fokus ke P5 dulu lah. Kita coba sudahkah P5 yang di sekolah itu sesuai dengan harapan penjenengan atau hanya sekedar yang penting ada gitu. Ngapunten ini kita perlu perlu bahas ini. Bukan terlepas kita ingin menjelekkan atau menunjukkan bahwa sudah bagus, tapi biar nanti ruh ini bisa kita bawa pada saat kalau memang benar-benar PJBL dan PBL ini menjadi tugas masing-masing seorang guru pada proses pembelajaran mendalam nanti. Maka monggo Bu Kotim bisa sharing mungkin. Eh, ini menurut saya hal yang beda, Pak. Jadi yang kami Oke, lakukan kemarin, yang saya iya. ceritakan tadi PJBL, kemudian Oke, yang Erin problemnya barusan tanyakan P5. Kalau P5, P5 di oke. tempat kami, mohon maaf ya. Jadi Ya. saya jujur, ini seperti hanya pemenuhan administratif saja. Jadi Ah, akhirnya kami kemarin juga terkorbankan pada akhir semester itu kami eh, topik-topik yang harus disampaikan itu ternyata topik pembelajaran ya. Jadi karena iya, kami pakai sistem blok, jadi akhirnya eh, makan waktu jam pembelajaran yang panjang. panjang sekali sehingga Ya, Bapak Ibu guru materinya belum selesai, harus meluangkan waktu untuk P5 yang blok itu. menyelesaikan P5, Ya, iya. akhirnya nggak mendalam sama sekali. Jadi terutama apalagi anak-anak protes itu matematika. Kalau matematika kan perlu pendalaman yang banget ya. Iya. Jadi itu merasa terganggu dengan keberadaan P5 itu. Anak-anak merasa, ini harusnya sudah diajarkan, tapi karena P5 akhirnya nggak diajarkan. Iya. Atau karena ini bukan saya kembali yang dikejar yang sudah kita bahas kemarin. Saya nggak tahu ini mungkin nanti butuh butuh respon dari teman-teman ya. Kan Bapak Ibu guru yang dikejar adalah semua CP harus selesai. Memang CP harus selesai ya Bapak Ibu. Tapi seolah harus harus benar-benar anak menguasai semuanya itu tadi mungkin. Akhirnya yang awalnya mungkin saya nggak tahu apakah di semua mapel itu Bapak Ibu sudah metani yang esensi dulu, yang esensi itu kan penting ya, esensi dulu, terus kemudian kita nanti yang perlu dikembangkan ini, terus mereka punya apa ya, istilahnya link yang untuk belajar secara mandiri gitu. Nah, ini yang mungkin, mohon maaf, belum disadari oleh banyak Bapak Ibu guru gitu. Akhirnya apa? Akhirnya yang muncul adalah ya tadi eh, kita pengennya mengentaskan satu buku itu semua wajib dikuasai oleh anak. Mungkin satu ini. Yang kedua, yang PJBL dan apa kok PJL P5 tadi juga gitu karena kita dituntut dengan
nilai yang harus muncul di rapor pendidikan gitu, Rapor rapor-rapornya si anak B5, itu rapor P5 gitu, B5. P5 gitu. Akhirnya yang aslinya P5 itu bisa disusun dengan sesuatu yang sederhana, dibuat kompleks dan memakan banyak waktu dan tenaga dan biaya. Itu yang jadi Iya, masalah. iya, Biaya kan iya, akhirnya. Saya iya. nggak tahu Betul, Iya. apakah ini rebyek. benar benda ini. Bahasa Jawa ini rebyek. Kredit Ya, kemana-mana sangat-sangat ya. betul. Saya Nah, merasakan, itu. saya yang Gitu. merasakan Harusnya kan dipilah project. proyek yang sederhana ini ya. Atau mungkin karena ngapunten ini masalah lagi yang kalau saya mengatakan gengsi di masing-masing apa sekolah ya. Sekolah jadi akhirnya kalau kalau nggak prestis nanti pada saat gelar karya, pada gelar karya itu nggak penting loh Bapak Ibu. Gelar karya itu nggak penting sebenarnya. Tapi ya kalau nggak ada gelar karya seolah bukan B5 itu yang jadi kendala itu. Itu ngapunten ini jadi kadang ngapunten pengawas prestisnya kalau ada gelar karya diundang ya kepala Kemenak diundang gitu ya. Nah ini alhamdulillah di kurikulumnya Nyangoni. nyangoni akhirnya kudu dikene gurune sing capek-capek nggak tahu Beli biar cerita SMA apa lagi. Ngapunten Beli ini guyoni ya. Jadi begitu itu gambarannya gitu loh Bapak Terima. Ibu. Enggak, akhirnya uangnya habis Realnya untuk begitu, itu gitu. realnya begitu. Realnya memang begitu. Oke, ya kasus yang kemarin kayak di SMP 3 itu waktu jaranan itu habisnya berapa Bu? Ada satu kelas itu habis 20 juta loh Bu. Ini cerita Bu. Ini out of record ya. Habis 20 juta. Satu kelas habis dia nyewa kostum, nyewa sembarang itu 20 juta. Kebetulan memang orang tuanya kaya. Ini kalau orang tuanya nggak kaya Bu. Mereka punya pakus untuk 20 juta itu. Bayangin, itu satu kelas. Kalau 9 kelas berapa? Ya, ya berarti. Gini Pak Erwin, Iya. kenyataannya itu kayak kompetisi ya, saling menampilkan Iya, yang ya itu terbaik. yang tak bilang. Akhirnya Jadi Ya karena justru dilombakan, Bu. tujuannya ya dilombakan, ya ya benar Bu. Karena dilombakan. Beberapa Iya, P5 itu kan dilombakan. Karena kalau iya. tidak dilombakan, yang bisa menjadi tidak motivasi termotivasi. ekstrinsiknya anak-anak kan nggak ada. Ya, anak-anak kalau sudah Tapi diminta untuk berlomba, berkompetisi kan memang mereka sangat All out ya Bu. kompetitif, ya all out. Gitu. Iya, iya. Tapi Apalagi setelah orang itu tua baru datang. ya, mengeluh karena ngerasa habisnya banyak. Itu di loh. MTS saja dibatasi padahal mulai dari budget, bahan dasarnya apa. Kebetulan saya Harusnya kemarin yang ya. kewirausahaan ya, jadi anak-anak bazar dan sebagainya itu udah dibatasi. Budgetnya ini, terus yang dibelanjakan ini gitu. Tapi luar biasa, untung mereka. Ada yang modalnya cuma 500, penjualannya sampai 900. Jadi 2 kali Berhasil lipat berarti. keuntungannya. Iya, Kalau yang untung berhasil. nggak apa-apa ya. Tapi Ya, ternyata tidak begitu. Di balik layar, orang tuanya pada nalangin semua. Begitu uangnya Iya, dapat, nggak dikasih ke orang tuanya. Dibagilah iya. anak-anak satu kelas. Pusing orang tua. Ya, Itu itu. kemarin itu gitu yang kewirausahaan. saya terus terang sangat menyoroti P5 kemarin, sangat menyesalkan ketika banyak yang salah jalur, bisa dikatakan Ya, begitu ya Pak Emin ya, ya salah benar. persepsi, kemudian salah Persepsi. jalur, akhirnya tujuannya pun akhirnya juga berkelok Tidak dari terpenuhi. tujuan Ya, awal. benar. Kalau mau dilihat dari sisi yang positif di SMA ya ini yang saya lihat, Ya, sebenarnya banyak yang bisa anak-anak dapatkan dari P5 itu. ya. Karena mereka membahas banyak materi di luar materi pembelajaran yang mungkin mereka tidak akan dapatkan. Bahkan di luar, gitu loh. Iya, Istilahnya benar. di luar sekolah, itu belum tentu mereka akan mempelajari itu. Iya, Misal ilmu kewirausahaan, itu kan iya. istilahnya apa tidak Tidak semedikal diajarkan itu di kelas. sebenarnya. Iya. Iya, tidak di kelas itu tidak mungkin di ekonomi atau akuntansi disinggung, tapi saya pikir tidak sedetail itu. Dan materi-materi yang sebenarnya dibahas di kelas pada masa-masa P5 itu sebenarnya tergantung guru ya. Iya, benar. Tetap guru ya yang harus bertanggung jawab akan hal itu. Jadi kalau saya lihat dari tim itu sudah menyediakan, sudah ngeplot materi-materi yang harus disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu, dan saya lihat itu sebenarnya bagus. Permasalahannya adalah Itu itu tadi. tersampaikan secara maksimal atau tidak dengan alasan Nah, Bapak Ibu tidak menguasai itu, gitu loh, iya. dan tidak mau Akhirnya mempelajari ngundang, itu. ya. Akhirnya ngundang narasumber. Akhirnya ngundang narasumber yang kalau secara apa ya, istilahnya kalau penyampaiannya secara kelas besar, misal di aula, itu kurang maksimal Pak Erwin. Iya, benar. Tapi kalau di jam kelas itu lebih mendetail, tetap dengan kelompok. Kalau saya terus terang kalau materinya masih materi-materi IPS,
Iya, Saya is okay, masih saya pelajari, saya ajak anak-anak diskusi, kelompokan, dan sebagainya. oke. Pokoknya nggak bahasa Jawa aja. Saya pilih disuruh ngajar sosiologi daripada bahasa Jawa, Oke. gitu. Itu jadi gitu ya, boleh. Iya, Terus jadi ya. apa ya? Anak-anak mengeluarkan terlalu banyak biaya untuk Budget. berkarya. Ketika misal kebinekaan, tampilan tari-tarian yang megah, yang wah gitu, Ada bagus tidak harus ya. itu sebenarnya itu. Eh, Terus biayanya untuk sewa, untuk Mahal. mendatangkan pelatih koreo dan sebagainya itu juga banyak. Sebenarnya kalau dilihat apakah itu ada manfaatnya? Ya ada, tetap ada gitu Tetap loh. ada, tetapi Ya kurang. harus selalu dibuat seperti itu dan Iya, semoga yang prosesnya sekali lagi itu bisa dikatakan kan sebenarnya juga proyek ya Pak ya. iya, Proyeknya mereka bisa menampilkan misalnya. iya. Tapi selama prosesnya itu mereka mempelajari berbagai macam materi yang ada hubungannya dengan P5 itu harusnya masuk gitu loh. Yang saya sesali Oke, adalah prosesnya itu tidak iya. maksimal. Oke, Demikian. oke, setuju saya. Ya, Nah, berarti yang dilakukan sekarang adalah kita coba take and give dari kasus kemarin. Maksudnya take and give-nya gimana? Take-nya ambil yang positif untuk kita lakukan di project kita masing-masing nanti, gitu ya. Give up-nya, ya, give-nya tak ganti give up-nya adalah jangan dilanjutkan yang istilahnya ngeluarin sesuatu yang kemudian malah istilahnya bahasanya Jawa itu ngorot-ngorot gitu ya. Nah, lucunya itu gini Bu Eli dan teman-teman ya. Guru-guru kita di ekonomi ini, mereka tahu kajian ekonomi luar biasa, tapi kalau disuruh jualan nggak laku gitu. Ya, mending undang Bu Eli, suruh ceritane dodolan panci piye, dodolan baju gimana. Itu maksudnya gitu loh. Dan masih ada gengsinya orang-orang seperti itu di sekolah kita itu gitu ya. Jadi banyak orang yang belum menilai, jadi potensi apa yang ada di sekolah yang bisa dimanfaatkan gitu. Ya, contoh begitu. Harusnya misalkan contoh, kalau kemarin kewirausahaan ada anak yang bisa jualan lewat Shopee misalkan. Ada nggak di antara sekian banyak murid itu yang dia sukses? Entah jadi influencernya, jadi dia memang jualannya itu. Harusnya itu yang didata, terus kemudian dikumpulkan, nanti dijadikan narasumber. Nggak perlu ngetok nih duit gitu loh. Harusnya Tapi kan gitu kalau kan? di Kurmer kan relate sekali ya, karena kita harus Iya. melibatkan banyak Nah, sekarang tinggal kita Bu di murid sebagai masing-masing pembelajaran murid. gitu loh maksud saya. Tadi Saya kan tuh tadi juga ide ah, itu baru muncul di akhir. Kadang gitu ya, ide kan itu baru muncul di ya akhir. memang butuh spend Gak harus anu lah guru Bu gitu ya loh enough yang time ngajar lah di situ. istilahnya ya. Ya kalau kewirausahaan kan gak harus guru kan di kelas itu kan pasti ada aja. Entah itu Ya, dari murid yang cuma penjual kelontong atau apa kan nggak apa-apa, ya, tapi kan iya. mereka menceritakan Pengalaman tentang justru pengalaman gagal yang kadang-kadang perlu di-share juga. Jangan pengalaman berhasil juga berhasil gitu. doang. Hmm. Hmm. Takutnya mereka mimpi kalau jualan di TikTok itu mesti rame, ya Jatuh kan? bangunnya mereka nggak tahu. Nah, nggak tahu lah. Itu ya justru Ruginya harus mereka nggak tahu. diketahui anak gitu. Ya, Itu sih. Nah, mungkin jadi itu saja proses. dari saya nggih, Bapak Ibu. Oke. Nanti kita lanjut iya, dengan kurikulum cintanya Bu Ella nanti. iya. Alhamdulillah. Sepertinya bisa dicukupkan ini ya, luar Oke, biasa. siap-siap. Ngapunten Bapak Ibu nggak Diskusi ngasih banyak. Nanti materi saya share dengan link yang kemarin. webinar. Oh siap, siap Pak Erwin, ditunggu biar kita lebih mendalam lagi. Ya. Alhamdulillah sepertinya ilmu yang kita dapatkan selama 2 hari ini cukup bisa menjadikan bekal kita dalam rangka mempersiapkan tahun ajaran baru 2025-2026. Semoga webinar dalam rangka implementasi pembelajaran mendalam ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan tentunya membawa berkah bagi kita para tenaga pendidik atau mungkin juga para Bapak Ibu guru tentunya yang setiap hari bersentuhan dengan siswa langsung. Semoga dari sharing ilmu para pemateri baik Pak Erwin maupun Bu Eli bisa kita terapkan, bisa kita sharingkan dengan apa yang sudah jadi pengalaman kita terkait dengan peran guru dalam pembelajaran mendalam ini sangat penting sebagai aktivator, kolaborator, sekaligus pengembang budaya. Dan tentunya prinsip-prinsip dalam pembelajaran mendalam tetap menjadi prioritas utama, yakni mindful, berkesadaran, bermakna, dan joyful, menggembirakan. 4 kerangka pembelajaran yang sudah disampaikan Pak. Niat, Bu.
Bu Aida suaranya mute. Mohon maaf, ternyata masih mute ya. Terima kasih sekali Pak Biasa hari ini RW dan Bu Eli. Matur suwun atas sharing ilmunya dan Bapak Ibu guru yang telah bergabung di webinar ini. Semoga webinar dalam rangka implementasi kurikulum mendalam bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran kita dan ilmu-ilmunya sangat bermanfaat, membawa keberkahan juga. Amin. Allahumma amin. Apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa kita tularkan kepada teman-teman kita yang lain, bisa kita terapkan untuk diri kita sendiri. Dan satu hal yang sangat penting, peran kita sebagai guru dalam pembelajaran mendalam ini adalah kita sebagai aktivator, kita sebagai kolaborator sekaligus pengembang budaya belajar. Dengan tidak meninggalkan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, kata kuncinya adalah tidak apa ya, kemarin bahasanya Bu Eli, ya apapun kita guru bukan hanya sekedar mengisi kertas yang kosong, begitu ya Bu Eli, dan filosofinya Pak Erwin, ya kita harus berkesadaran, bukan hanya sekedar sadar ilmu, tetapi sadar terhadap keberadaan siswa kita. Luar biasa, saya sebagai MC, moderator di sini, pengalaman yang luar biasa bagi saya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf kalau ada salah kata, kalau ada salah sikap, dan ada sinyal yang kurang tepat. Kata-kata terakhir, pesan terakhir ya, close statement, Pak Erwin, monggo. Berikutnya mungkin Bu Eli. Monggo Pak Erwin. Oke, terakhir mungkin Bapak Ibu, yang penting semangat belajar, terus belajar, dan jangan pernah berhenti belajar sampai ajal kita menjemput. Itu aja. Matur suwun. Amin, 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 amin. Oke, terima kasih kembali. Monggo Bu Eli, close statement. Statementnya kan kemarin saya sudah, jadi hari ini Pak Erwin. Oh, luar biasa. Thank you so much. Terima kasih banyak. Semoga menjadi amal kebaikan panjenengan berdua sudah sharing ilmu, dan Bapak Ibu guru pengurus IGI yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Masya Allah luar biasa. Kita akan berlanjut kembali ya. Sepertinya KBC nanti akan semakin melengkapi khasanah ilmu yang bisa kita dapat. Tentunya. Oke, siap. Monggo Bu Khotim memberikan pengumuman, silahkan. Mohon maaf menyela. Jadi para peserta webinar yang saya hormati, seperti yang kami sosialisasikan di flyer bahwa kegiatan ini difasilitasi e-sertifikat, S dan K berlaku, syarat dan ketentuan berlaku apabila panjenengan mengirimkan hasil modul ajar yang panjenengan buat, kami akan konversi dengan JP. Ketika nanti panjenengan bergabung kembali ke KBC webinar berikutnya, maka insya Allah kami konversikan 32 JP. Tapi apabila panjenengan hanya ikut webinar ini, mohon maaf, nanti JP-nya tidak sebanyak yang mengirimkan tugas, pembuatan modul, dan mengikuti KBC. Jadi saya harap teman-teman bisa terus bergabung, mengerjakan tugas, kemudian mengikuti webinar berikutnya, yaitu kurikulum berbasis cinta, yang insya Allah akan kita selenggarakan bulan depan. Untuk tanggalnya menyusul. Terima Siap. kasih. Itu Siap, saja siap. dari kami atas Mohon maaf, untuk modul ajarnya itu nanti kita setorkan ada deadline waktunya tidak Ibu? Nanti akan Modul ajar yang peserta. kita akan share di grup saja ya. Kita perlu kesepakatan antara pemateri dan panitia. Oke, siap. Ya, terima kasih. Begitu saja Bu Khotim. Ya, baik. Kepada Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, terima kasih atas partisipasi Anda. Kita tunggu di webinar selanjutnya. Kita tunggu belajar bersama IGI Kota Kediri. Hari cerah, langit membiru. Anak sekolah berlari-lari.
Igi hadir mendampingi guru agar semangat tak pernah lari dan semangat tak pernah berhenti. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan kami. Semangat terus jaya Igi Kota Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak Ibu. Monggo saged live nggih. Terima kasih matur suwun.